Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Safari Hasan, SIP MMRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis prioritas unit farmasi dengan metode ABCVAN yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Cakra Medika Sentosa. Metode ABCVAN ini merupakan salah satu pendekatan manajemen logistik farmasi yang sangat relevan diterapkan di rumah sakit untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan obat secara efektif dan efisien. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Alifatul Amrianti dengan NIM 108-27001, yang kedua Anissa Riani dengan NIM 108-27005, yang ketiga Eka Kevinda Aura Syifa dengan NIM 108-27009, dan terakhir Eki Syafila Nur Afifa dengan NIM 108-27010. Baik, sebelum kita masuk ke analisis, terlebih dahulu izinkan saya memaparkan data yang menjadi dasar dari analisis kita. Pada slide ini, kita dapat melihat daftar 20 item farmasi beserta nilai pemakaian per tahun dalam satuan rupiah di Rumah Sakit Umum Cakra Medika Sentosa. Nilai pemakaian ini merupakan data real yang mencerminkan besarnya investasi rumah sakit terhadap masing-masing item farmasi. Dapat kita lihat rentangnya sangat besar, mulai dari item tertinggi, obat kemoterapi doxorubicin senilai 2.500.000.000 rupiah per tahun, dan item terendah yaitu obat diare senilai 3.300.000 per tahun. Kesenjangan nilai yang sangat besar ini menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan klasifikasi dan prioritas dalam pengelolaan persediaan farmasi. Tidak semua item bisa diperlakukan sama. Hal inilah yang menjadi dasar dari analisis ABCVAN. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang matriks klasifikasi ABCVAN. Yang pertama, klasifikasi ABC berdasarkan nilai pemakaian. Kelas A itu mahal atau tinggi, itemnya menyerap sekitar 70-80% dari total nilai anggaran. Jumlahnya sedikit tetapi nilainya sangat besar. Lalu yang B sedang, yaitu item dengan nilai menengah menyerap sekitar 15-20% dari total anggaran. Kelas C murah atau rendah, yang itemnya banyak namun hanya menyerap sekitar 5-10% dari total anggaran. Selanjutnya ada klasifikasi VAN. V itu artinya vital, obat yang sangat kritis. Tidak tersedianya obat ini dapat mengancam jiwa pasien. Contohnya obat doxorubicin dan meropenem injeksi. Lalu yang E, esensial, obatnya penting namun tidak langsung mengancam jiwa pasien jika obat ini tidak ada. Contohnya ceftriaxone dan omeprazole injeksi. Lalu yang N, non-esensial, yaitu obat penunjang. Ini ketersediaannya lebih fleksibel. Contohnya vitamin C dan obat batuk sirup. Hasil matriks ABCVAN dengan 4 kategori prioritas. Yang pertama ada kategori 1, itu AV, BV, dan CV. Ini prioritas utama yang stoknya wajib selalu tersedia dan pengawasannya super ketat. Lalu ada kategori 2, AE, BE, dan CE. Penting, dipantau rutin tetapi stoknya sedang dan pengendaliannya berkala. Lalu yang kategori 3 itu ada AN, BN, dan CN. Ini evaluasi kebutuhan, stoknya minimal, dibeli sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada NN. Ini dipertimbangkan untuk dihapus dari formularium dan pengadaannya sangat minimal. Dengan matriks ini, manajemen farmasi rumah sakit dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur mengenai pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian persediaan. Selanjutnya, masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu strategi pengendalian untuk item dengan prioritas tertinggi. Yang pertama, obat kemoterapi doxorubicin kategori AV. Doxorubicin adalah obat kemoterapi yang bersifat vital dan bernilai sangat tinggi, 2,5 miliar per tahun. Strategi yang kami rekomendasikan, yang pertama pemesanan just in time sesuai kebutuhan pasien untuk mencegah pemborosan dan kerusakan obat. Untuk stok pengaman minimal, karena obat ini mahal dan memiliki shelf life terbatas. Untuk monitoring harian atau real time menggunakan sistem informasi farmasi, dan untuk pemasok menggunakan multi vendor untuk menjamin ketersediaan dan mencegah ketergantungan pada satu supplier.
Penyimpanan disimpan dalam gudang terkunci dengan suhu terkontrol sesuai dengan standar penyimpanan obat sitostatik. Selanjutnya ada antibiotik meropenem injeksi, kategori AV. Meropenem injeksi adalah antibiotik lini terakhir yang vital untuk penanganan infeksi berat. Nilai pemakaiannya 950 juta per tahun. Strategi yang kami rekomendasikan, yang pertama, pemesanan just in time berdasarkan konsumsi aktual bangsal dan ICU. Stok pengamannya minimal, namun dipastikan tidak pernah kosong melalui pemantauan ketat. Monitoring harian dan real time, terkoneksi dengan sistem rekam medik. Untuk pemasok, menggunakan multi-vendor dengan perjanjian kontrak untuk menjamin pasokan. Penyimpanan disimpan dalam gudang farmasi khusus dengan kontrol ketat terpisah dari obat reguler. Kedua item AV ini membutuhkan perhatian penuh dari manajer farmasi karena kegagalan ketersediaan dapat berdampak langsung pada keselamatan jiwa pasien. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan strategi untuk 3 item berikutnya. Yang ketiga, obat jantung clopidogrel, kategori BV. Clopidogrel adalah obat antiplatelet vital untuk pasien penyakit jantung dengan nilai pemakaian 450 juta per tahun. Strategi pengendaliannya, yang pertama pemesanan, berkala sesuai dengan kebutuhan pasien, dilakukan setiap 2-4 minggu. Stok pengamannya sedang hingga tinggi untuk memastikan kontinuitas terapi pasien jantung. Monitoring dilakukan harian atau mingguan tergantung fluktuasi konsumsi. Pemasok 2-3 vendor alternatif untuk antisipasi kekosongan pasar, dan untuk penyimpanan disimpan dalam gudang farmasi standar, suhu kamar terkontrol. Yang keempat ada infus RL 500 ml kategori BV. Infus RL adalah cairan infus vital yang digunakan hampir di seluruh unit pelayanan dengan nilai 380 juta per tahun. Berikut adalah strategi pengendaliannya. Pemesanan bulk order berkala karena volume besar dan harga satuan relatif murah. Stok pengaman tinggi karena konsumsi harian yang besar dan rutin di semua bangsal. Monitoring dilakukan harian oleh petugas gudang farmasi. Pemasok minimal 2 vendor utama untuk menjaga pasokan. Penyimpanan disimpan di rak dekat unit pelayanan agar mudah dan cepat diakses. Dan yang terakhir, spuit insulin 1 ml, kategori CV. Spuit insulin 1 ml merupakan alat kesehatan vital dengan nilai pemakaian 5,5 juta per tahun yang tergolong murah namun tidak boleh kosong. Berikut strategi pengendaliannya. Yang pertama, pemesanan bulk order 3-6 bulan sekali karena harga murah dan tidak memiliki masa kedaluarsa pendek. Untuk stok pengaman tinggi, jangan sampai kosong karena dibutuhkan setiap hari untuk pasien diabetes. Monitoring dilakukan mingguan dengan sistem turbin atau 2 wadah. 1 aktif dipakai, 1 cadangan. Untuk pemasok, 1-2 vendor utama yang sudah teruji kualitasnya. Penyimpanan dilakukan rak dekat unit pakai atau bangsal poli agar mudah diakses tenaga medis. Perlu ditegaskan bahwa item CV seperti spuit insulin ini nilainya memang kecil, namun kekritisannya sangat tinggi. Kekosongan spuit insulin dapat menghambat pemberian terapi insulin kepada pasien dan berujung pada komplikasi serius. Dengan demikian, pemaparan materi strategi dari saya. Selanjutnya, moderator akan memimpin sesi tanya jawab dan penutup. Sebelum saya tutup sesi presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Yang pertama, analisis ABC mengklasifikasikan 20 item unit farmasi pada Rumah Sakit Umum Cakra Medika Sentosa ke dalam 3 kelas berdasarkan nilai investasi tahunannya. Yang kedua, analisis Venn melengkapi dengan mempertimbangkan kekritisan klinis setiap item, apakah vital, esensial, atau non-esensial. Yang ketiga, matriks gabungan ABC Venn menghasilkan 4 kategori prioritas yang memandu pengembangan. Yang ketiga, matriks gabungan ABC Venn menghasilkan 4 kategori prioritas yang memandu pengambilan keputusan manajemen persediaan farmasi. Yang ketiga, matriks gabungan ABC Venn menghasilkan 4 kategori prioritas yang memandu pengambilan keputusan manajemen persediaan farmasi. Yang terakhir, strategi pengendalian yang tepat berkategori akan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menjamin ketersediaan obat yang kritikal bagi keselamatan pasien.
Kami dari kelompok 4 berharap dengan presentasi kali ini dapat menggambarkan bagaimana metode ABCFN dapat menjadi solusi manajemen logistik farmasi yang efektif di Rumah Sakit Umum Cakra Medika Sentosa. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini terdapat kurang lebihnya. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.